Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nana. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji Saudari Della Cynthia. Yang terhormat, Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian bahasa dan pembelajarannya. Yang terhormat, Saudari Sharon Gustaviani sebagai penyanggah pertama. Yang terhormat, Saudari Maya Agusta sebagai penyanggah kedua. Dan yang berbahagia pada hari ini yaitu Saudari Della Cynthia. Baiklah, untuk seminar proposal pada hari ini saya dinyatakan dibuka untuk pemateri. Saudari Della Cynthia, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Dr. Herlina Magister Pendidikan, serta rekan-rekan penyanggah 1 yaitu Seren Gustaviani, penyanggah 2 yaitu Maya Agusta, serta moderator yaitu Nana. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Bahasa Dayak Kanayan atau BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu. Latar belakang. Menurut Suwarna, 2002, halaman 40, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Krida Laksana dalam Aminuddin 1985 halaman 28 sampai 29 mengartikan bahasa sebagai suatu sistem lambang arbiter yang menggunakan abstraksi dan mengidentifikasikan diri. Hal ini sejalan dengan Soeparno 1993 yang menyatakan bahwa fungsi umum bahasa komunikasi sosial, sosiolinguistik memandang bahasa sebagai tingkah laku sosial, social behavior yang dipakai dalam komunikasi sosial. Diketahui di Indonesia memiliki ragam bahasa, terutama bahasa daerah. Menurut Samsuri 1987 halaman 7 menyatakan bahasa pertama yaitu bahasa sehari-hari disebut bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan dan diajarkan di lingkungan keluarga dan pada umumnya juga di daerah tempat tinggal seseorang tersebut. Bahasa daerah digunakan turun-temurun di seluruh Indonesia. Keberadaan bahasa daerah tentunya berperan penting dalam pengembangan pemakaian serta pemekarya kosakata bahasa di Indonesia. Bahasa Dayak Kanayan atau BDK merupakan salah satu bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Bahasa Dayak Kanayan atau BDK digunakan oleh suku Dayak Kanayan terbesar di wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Dari keempat kabupaten tersebut, sebaran bahasa Dayak Kanayan yang terbesar terdapat di Kabupaten Landak. Satu daerah yang menggunakan bahasa Dayak Kanayan atau BDK dengan dialek Baahe sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari adalah Desa Karangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai analisis bahasa Dayak Kanayan atau BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana struktur kalimat bahasa Dayak Kanayan atau BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah. Yang kedua, bagaimana kosakata khas bahasa Dayak Kanayan atau BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah. Yang ketiga, bagaimana pemetaan bahasa Dayak Kanayan BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai analisis bahasa Dayak Kanayan atau BDK dalam dialek Baahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu,
Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan struktur kalimat bahasa Dayak Kanayat atau BDK dalam dialek Paahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawulu. Yang kedua, mendeskripsikan kosakata khas bahasa Dayak Kanayat atau BDK dalam dialek Paahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawulu. Yang ketiga, mendeskripsikan pemetaan pada bahasa Dayak Kanayat atau BDK dalam dialek Paahe di Desa Karangan, Kecamatan Mempawulu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi peneliti, yang kedua bagi pendidikan, dan yang ketiga bagi masyarakat. Kajian teori. Yang pertama ada hakikat bahasa Dayak, yang kedua ada struktur kalimat, yang ketiga ada kosakata, yang keempat ada pemetaan bahasa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut Sudarto 1997, halaman 62. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena buatan manusia. Sukamdinata 2006, halaman 72. Teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kedua, alat pengumpulan data, panduan observasi. Yang kedua, panduan wawancara. Yang ketiga, alat dokumentasi. Dan yang keempat, buku catatan dan arsip-arsip. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama ada redukasi data. Yang kedua, display data atau penyajian data. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi. Dan yang terakhir yaitu 4, teknik pengujian keabsahan data. Yang pertama perpanjangan pengamatan. Yang kedua, triangulasi. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Kepada penyanggah pertama dan kedua, jika ingin memberi saran atau pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara penyaji Delia Cynthia. Pertanyaan saya, jelaskan metode dan pendekatan apa yang saudari gunakan dalam penelitian tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari Della Cynthia, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, langsung dijawab. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Saudari Seren Gustaviani selaku penyangga 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu jelaskan metode dan pendekatan apa yang saudari gunakan dalam penelitian tersebut. Nah, metode dan pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut Sudarto 1997 halaman 6. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena buatan manusia. Sukamdinata 2006, halaman 72. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada saudari Sharon Gustaviani, apakah jawaban bisa diterima? Iya, saya bisa menerimanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penyanggah kedua, jika ada ingin menyampaikan saran atau pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati, Dr. Herlina, Magister Pendidikan. Yang saya banggakan, teman-teman penyanggah pertama, yaitu Seren Gustaviani, moderator Saudari Nana, dan yang berbahagia pada hari ini yaitu Saudari Della Cynthia.
Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaannya yaitu jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang sudah digunakan dalam penelitian ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Dela Cynthia, silakan menjawab pertanyaan dari Naya Agusta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maya Agusta, yaitu jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang Saudari gunakan dalam penelitian tersebut. Teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kedua, alat pengumpulan data, panduan observasi, panduan wawancara, alat dokumentasi, buku catatan, dan arsip. Dan yang ketiga, teknik analisis data, redukasi data, display data atau penyajian data. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi. Dan yang terakhir, 4, teknik pengujian keabsahan data, yaitu perpanjang pengamatan. Yang kedua, triangulasari. Saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Maya Agusta, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima. Terima kasih, moderator. Baiklah, seminar proposal pada hari ini telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Seren Gustapiani, moderator dari penyaji kita, Saudari Maya Agusta dengan NIM 311810103 dengan judul penelitian peningkatan keterampilan berbicara menggunakan metode penugasan melalui wawancara tokoh masyarakat pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina Magister Pendidikan, penyanggah pertama Dela Cynthia, penyanggah kedua Saudari Nana, dan yang berbahagia pada hari ini Saudari Maya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada penyaji kita Saudari Maya Agusta untuk mempresentasikan desain penelitiannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan. Yang saya banggakan teman penyangga pertama yaitu Dela Cynthia, penyangga kedua Nana, dan moderator yaitu Seren Gustapiani. Baik, di sini saya akan menyampaikan desain penelitian saya yang berjudul peningkatan keterampilan berbicara menggunakan metode penugasan melalui wawancara tokoh masyarakat pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti Kabupaten Sanggau. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, alasan penulis memilih judul penelitian dengan materi keterampilan dikarenakan penulis melihat dan mengamati setiap proses pembelajaran dimanapun penulis berada. Dalam hal berbicara di depan umum, masih banyak pelajar yang belum percaya diri, sehingga belum memiliki keterampilan berbicara. Alasan penulis memilih SMA Negeri 1 Bonti sebagai tempat penelitian dikarenakan di dalam lingkungan tempat tinggal penulis, yaitu di kampus penulis, kebanyakan anak yang duduk di sekolah pada jenjang SMA yang seharusnya sudah terampil dalam berbicara di depan umum, pada kenyataannya yang penulis temui rata-rata masih belum terampil dalam berbicara di depan umum. Alasan penulis memilih penelitian tindakan kelas karena agar dapat menjawab permasalahan dan kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Melalui metode penugasan berupa wawancara, keterampilan berbicara dapat dimiliki oleh siswa karena dengan wawancara, siswa akan lebih memiliki rasa kebebasan karena dalam wawancara siswa dapat menuangkan pikiran serta mengeluarkan pendapatnya terkait topik yang ingin diketahui melalui seorang tokoh masyarakat sebagai narasumbernya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah penerapan yang benar dalam proses wawancara tokoh masyarakat oleh siswa di lapangan agar dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau.
Yang kedua, bagaimanakah cara guru untuk mengetahui dan menilai bahwa sudah adanya peningkatan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Yang ketiga, apakah dengan metode penugasan berupa mewawancarai tokoh masyarakat terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, yang pertama, mendeskripsikan penerapan yang benar dalam proses wawancara tokoh masyarakat oleh siswa di lapangan agar dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Yang kedua, mendeskripsikan cara guru untuk mengetahui dan menilai bahwa sudah adanya peningkatan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Yang ketiga, mendeskripsikan bahwa dengan metode penugasan berupa mewawancarai tokoh masyarakat terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kabupaten Sanggau. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis terdiri dari manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yang pertama variabel penelitian terdiri dari variabel tindakan dan variabel hasil. Yang kedua, definisi operasional yang terdiri dari berbicara, wawancara, dan metode penugasan. Sedangkan yang ketiga, hipotesis tindakan dengan menggunakan metode penugasan melalui wawancara tokoh masyarakat oleh siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Adapun metodologi penelitian, bentuk dan jenis penelitian. Bentuk penelitian itu penelitian tindakan kelas. Jenis penelitiannya itu deskriptif. Subjek penelitiannya itu guru bahasa Indonesia dan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Setting penelitian, itu tempat penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Waktu penelitian, bulan Februari sampai bulan Maret 2022. Jenis dan sumber data. Jenis data ada data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan sumber data terdapat data sekunder dan data primer. Yang selanjutnya prosedur dalam rencana tindakan, ada teknik dan alat pengumpulan data, ada teknik analisis data yang terdiri dari dua, teknik analisis deskriptif dan teknik analisis kritis, dan indikator keberhasilan. Kajian teori yaitu ada tiga. Yang pertama berbicara yang terdiri dari pengertian berbicara, tujuan berbicara, penilaian berbicara, dan jenis keterampilan berbicara. Wawancara, yang kedua wawancara itu pengertian wawancara, tujuan wawancara, jenis wawancara, teknik wawancara, langkah-langkah dalam wawancara, dan kelebihan dan kekurangan wawancara. Metode penugasan persitas yang terdiri dari pengertiannya, langkah-langkahnya, dan kelebihan serta kekurangannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maya sudah memaparkan desain penelitiannya. Langsung saja kepada penyanggah pertama kita, Della Cynthia, untuk memberikan pertanyaan ataupun saran kepada penyaji kita, Maya Agusta. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada penyaji, apa alasan Anda memilih penelitian tindakan kelas atau PTK dalam penelitian? Saya serahkan pada moderator. Bagaimana Saudari Maya, apakah ingin langsung menjawab atau ditampung dulu jawabannya? Saya langsung jawab, moderator. Baik, saya persilahkan Saudari Maya Agusta untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari penyanggah pertama. Apa alasan Anda atau saya memilih penelitian tindakan kelas atau PTK dalam penelitian ini? Alasan penulis memilih penelitian tindakan kelas atau PTK ini karena agar dapat menjawab permasalahan dan kesulitan yang sering terjadi atau dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar di kelas, serta untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maya Agusta sudah menyampaikan jawabannya. Bagaimana penyanggah pertama Saudari Della Cynthia, apakah bisa diterima jawabannya?
Ya, bisa diterima. Baik, langsung saja kepada penyanggah kedua dan Saudari Nana untuk menyampaikan pertanyaan ataupun saran kepada penyaji kita Saudari Maya Agusta. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudari Maya Agusta. Pertanyaannya yaitu, sebutkan jenis data apa yang ada dalam penelitian Anda ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nana. Bagaimana Saudari Maya Agusta, apakah ingin langsung menjawab? Saya langsung jawab, moderator. Baik, saya berikan waktu kepada Saudari Maya Agusta untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyanggah kedua. Sebutkan jenis data apa yang ada dalam penelitian Anda ini. Dalam penelitian ini ada 2 jenis data, yaitu pertama data kuantitatif dan kedua data kualitatif. Dalam data kuantitatif ini terdiri dari rekap hasil penilaian wawancara yang dilakukan oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti. Sedangkan data kualitatifnya itu ada 2, yaitu yang pertama hasil wawancara guru dan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, dan yang kedua itu hasil observasi guru dan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sanggau. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudari Nana? Apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih, jawaban dapat saya terima. Baik, berakhirlah seminar kita dengan judul Desain Penelitian, Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Penugasan Melalui Wawancara Tokoh Masyarakat pada Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Bonti, Kabupaten Sekadau, dengan penyaji kita Saudari Maya Agusta dengan NIM 31181013. Baik, saya kembalikan kepada moderator yang selanjutnya. Terima kasih. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Cynthia, di sini saya sebagai moderator ketiga untuk penyaji ketiga. Yang terhormat Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian bahasa dan pembelajarannya. Dan teman-teman penyangga 1 dan 2, yaitu Saudari Maya Agusta dan Seren Gustaviani. Dan yang berbahagia pada hari ini Saudari Nana dengan judul Penelitian Analisis Makna Leksikal pada Bahasa Dayak Bekati, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Baik, kepada penyaji saya persilakan untuk mempresentasikan desain penelitian. Boleh di-screen kan? Bentar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, dan yang terhormat Saudari Maya Agusta sebagai penyanggah pertama, dan yang terhormat Saudari Sharon Gustaviani sebagai penyanggah kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain penelitian saya yang berjudul Analisis Makna Leksikal pada Bahasa Dayak Bekati, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Ya, latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, agar orang lain tersebut mengerti serta dapat memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Kenyataan ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, pasar, tempat kerja, maupun lingkungan pendidikan.
seseorang selalu menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Bahasa daerah memiliki peran dan pengaruh bagi kelangsungan bahasa Indonesia. Mengingat pentingnya fungsi bahasa bagi perkembangan bahasa Indonesia, maka keberadaan bahasa daerah harus selalu kita jaga dan kita lestarikan agar bahasa daerah tetap terjaga keasliannya. Satu di antara bentuk pelestarian terhadap bahasa daerah tetap dengan cara mengenalkan bahasa daerah dalam sebuah penelitian. Penelitian bahasa dilakukan agar generasi bangsa nantinya mengetahui sejarah perkembangan bahasa dan fungsi dari bahasa daerah itu sendiri. Masalah yang melatar belakangi penelitian tentang bahasa daerah ini ialah melihat penggunaan bahasa daerah semakin hari semakin sedikit. Meningkatnya jumlah penduduk yang berimigrasi ke daerah sedihat merupakan satu di antara faktor penyebab bahasa daerah semakin jarang digunakan. Faktor lain yang menyebabkan penggunaan bahasa daerah yang semakin sedikit adalah perkawinan campur antara masyarakat asli daerah Dayak Bekati di Kabupaten Sambas dengan masyarakat penutur bahasa daerah lain yang mengakibatkan peleburan antara kedua bahasa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti analisis makna leksikal pada Dayak Bekati ini agar dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luar dan tetap digunakan oleh penutur asli daerah tersebut. Penelitian ini berfokus pada menganalisis makna leksikal saja, yaitu meneliti tentang arti dari setiap bahasa Bekati yang sering digunakan dalam sehari-hari. Peneliti memilih makna leksikal ini untuk menemukan setiap arti dari bahasa Dayak Bekati. Dan peneliti mengangkat tema ini agar bahasa Dayak Bekati bisa dipahami dan dimengerti oleh orang luar maupun anak-anak Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah analisis makna leksikal pada bahasa Dayak Bekati Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makna leksikal pada bahasa Dayak Bekati Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Manfaat penelitian, adapun manfaatnya yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua itu manfaat praktis. Ruang lingkup, yang pertama yaitu semantik, yang kedua makna, dan yang ketiga makna leksikal. Metodologi penelitian, yang pertama jenis dan bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Yang kedua, latar penelitian. Latar atau tempat penelitian ini berlokasi di Dusun Sedihat, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Peneliti memilih tempat ini karena peneliti berasal dari daerah tersebut. 3. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa data lisan yang diperoleh dari percakapan masyarakat Dayak Bekati. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebagai penutur asli Dayak Bekati yang ada di Dusun Sedihat, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Yang keempat, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik langsung. Peneliti secara langsung berkomunikasi dengan informan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci. Yang kelima, teknik analisis data. Prosedur yang digunakan untuk mencapai tahap analisis data dalam penelitian ini adalah transkripsi dan klasifikasi data. Bagian kedua yaitu landasan teori yang terbagi menjadi dua, yaitu pengertian semantik dan pengertian makna leksikal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan materi. Selanjutnya, saya persilakan kepada penyangga 1, yaitu Maya Agusta, untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada penyaji. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya.
Pertama yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama penyanggah, kedua yaitu Sherin Gustaviani, moderator yaitu Saudari Nana, dan yang berbahagia pada moderator yaitu Della Cynthia, dan yang berbahagia pada hari ini yaitu Saudari Nana. Adapun pertanyaan dari saya yaitu apa alasan Anda memilih penelitian ini? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyanggah satu yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya kepada penyaji, apakah ingin langsung dijawab? Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Maya Agusta. Ya, alasan saya mengambil meneliti ini karena di tempat saya sudah mulai kurang dalam berbahasa daerah oleh dilihat dari sebentar. Di mana sekarang banyak orang dari daerah kami menikah dengan orang luar dengan yang berbeda bahasa, dan orang-orang luar datang ke tempat kami. Oleh karena itu bahasa kami sudah jarang digunakan lagi. Sedangkan sekarang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, alasan saya mengambil penelitian ini agar bahasa daerah kami tidak punah seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan jawabannya. Baik, selanjutnya kepada Saudari Maya Agusta, apakah jawaban bisa diterima? Sudah jelas? Bisa diterima, moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penyanggah 2, yaitu Sherin Gustaviani untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada penyaji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Della Cynthia. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, penyanggah pertama Maya Agusta, moderator Della Cynthia, serta yang berbahagia pada hari ini Saudari Nana. Di sini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya, apa manfaat atau pentingnya penelitian ini? Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyanggah 2 yang telah memberikan pertanyaan. Kepada penyaji, apakah langsung dijawab? Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Sherin Gustaviani. Di mana manfaat dan pentingnya dari penelitian ini, yaitu penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam bidang semantik leksikal. Hasil penelitian ini mengukuhkan teori bahwa setiap kata yang bermakna leksikal mengandung sejumlah komponen makna yang terpadu menjadi satu kesatuan yang disebut satuan makna. Nah, hasil penelitian ini juga memberikan manfaat praktis dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus. Hasil penelitian ini memberikan langkah-langkah atau prosedur penyusunan kamus bahasa Dayak Bekati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan jawabannya. Kepada Saudari Sherin Gustaviani, apakah jawaban bisa diterima? Ya, saya bisa menerimanya. Baik, terima kasih. Baik, demikian presentasi proposal penelitian oleh Saudari Nana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang keempat. Baik, untuk penyaji yang keempat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melakukan seminar desain proposal pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan. Yang saya banggakan penyangga pertama yaitu Saudari Nana, penyangga kedua Saudari Della Cynthia, dan yang berbahagia pada hari ini yaitu Saudari Sharon Gustaviani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mendengarkan presentasi dari Saudari Sharon Gustaviani. Kepada Saudari Sharon, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya ulangi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Seren Gustaviani dengan NIM 3188116. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, moderator saya Maya Agusta, penyanggah pertama Saudari Nana, serta penyanggah kedua Della Cynthia. Di sini saya akan mempresentasikan desain penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan menggunakan metode berpidato di depan kelas pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang. Yang pertama, bagian 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Keterampilan berbahasa ada 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 aspek keterampilan berbahasa, salah satunya yaitu aspek keterampilan berbicara, yang dimana dalam aspek ini kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui komunikasi lisan. Dan keterampilan berbicara ini diperlukan juga sebagai alat yang menyatakan pendapat, gagasan memberi informasi, atau menerima sebuah informasi. Berdasarkan paparan tersebut, penulis memilih yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas atau PTK karena didasari beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena penulis ingin meneliti sejauh mana kemampuan siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang dalam peningkatan keterampilan berbicara melalui metode berpidato. Karena sebelumnya peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa banyak siswa SMP Negeri 4 masih malu untuk maju ke depan kelas ketika guru memberi kesempatan untuk tampil di depan kelas. Kedua, peneliti ingin melihat perbedaan sebelum penerapan metode berpidato di depan kelas dan sesudah adanya penerapan metode berpidato di depan kelas. Ada alasan khusus peneliti memilih metode berpidato dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, A. Menyesuaikan materi pelajaran, salah satunya di dalam tentang materi berpidato. Yang B, mengembangkan kemampuan siswa untuk lebih berani tampil di depan kelas, karena dalam hal ini yang berkaitan dengan metode berpidato sebagai langkah awal siswa untuk lebih memahami serta mempelajari tentang penguasaan keterampilan berbicara yang bisa dijadikan sebuah pekerjaan yang menjanjikan jika seseorang selalu mengasah keterampilan berbicaranya. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu peningkatan keterampilan berbicara dengan menggunakan metode berpidato di depan kelas pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang menggunakan metode berpidato di depan kelas. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar keterampilan berbicara siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang sesudah menggunakan metode berpidato di depan kelas. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara dengan menggunakan metode berpidato di depan kelas pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang menggunakan metode berpidato di depan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimanakah hasil belajar keterampilan berbicara siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang sesudah menggunakan metode berpidato di depan kelas. Yang selanjutnya, manfaat penelitian.
Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis, yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi guru, ketiga bagi siswa, serta yang terakhir bagi SMP Negeri 4 Sintang. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam Agus dan Nik 2020 halaman 87. Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya masih dengan data yang asalnya dari lapangan. Karena dengan adanya hipotesis, maka peneliti lebih mudah mencari pemecahan masalah atas dasar pernyataan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat adanya proses dan pengaruh hasil belajar pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A dalam hal peningkatan keterampilan berbicara menggunakan metode berpidato. Yang selanjutnya bagian kedua, landasan teori. Landasan teori ini yang pertama pengertian bahasa, kedua aspek-aspek keterampilan berbahasa, yang ketiga keterampilan, yang keempat keterampilan berbicara, yang terakhir pidato. Yang selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Agus dan Nik 2020 halaman 25 mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif berusaha menggambarkan kegiatan penelitian dan dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis yang bertujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Yang selanjutnya bentuk penelitian. Bentuk dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas menurut Suryanto dalam Mahmud dan Teddy 2008 halaman 19 yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Yang selanjutnya yang ketiga, subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian tindakan kelas PTK adalah kelas 7A SMP Negeri 4 Kabupaten Sintang semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Yang keempat, teknik dan alat pengumpul data. Teknik dan alat pengumpul data ini ada 3. Yang pertama, teknik observasi langsung. Yang kedua, teknik komunikasi langsung. Yang ketiga, teknik studi dokumenter. Yang terakhir, teknik analisis data yang berupa teknik statis deskriptif serta teknik analisis kritis. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian atas presentasi dari Saudari Seren Gustaviani. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada penyanggah pertama untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kritik dan sarannya. Kepada Saudari Nana, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan. Yang terhormat Saudari Maya sebagai moderator. Yang terhormat Saudari Della Cynthia sebagai penyanggah kedua. Dan yang berbahagia pada hari ini yaitu dari Seren Gustaviani. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu mengapa Anda memilih metode deskriptif pada penelitian Anda? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nana sebagai penyanggah pertama. Untuk penyaji, apakah dapat dipahami pertanyaannya? Iya. Bisa. Apakah bisa langsung ditanggapi? Baik, di sini saya akan menanggapi dari penyanggah pertama, Saudari Nana. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih metode deskriptif pada penelitian Anda? Saya memilih metode deskriptif pada penelitian yaitu karena di sini saya menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek secara jelas dan sistematis, sehingga data yang diperoleh berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Baik, itu saja yang dapat saya berikan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Seren Gustaviani atas jawabannya. Kepada Saudari Nana, apakah dapat diterima? Baik, jawaban dapat saya terima. Terima kasih, saya kembalikan. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju kepada penyanggah kedua, kepada
Saudari Della, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Dr. Herlina, Magister Pendidikan, serta teman-teman penyangga 1 yaitu Saudari Nana dan moderator yaitu Saudari Maya Agusta, dan yang berbahagia pada hari ini Saudari Seren Gustaviani. Baik, di sini saya akan bertanya, apa teknik komunikasi langsung yang Anda gunakan pada penelitian? Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Della Cynthia yang telah memberikan pertanyaan kepada penyaji. Kepada penyaji, apakah pertanyaan dapat diterima? Iya, bisa saya terima. Baiklah, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Della. Baik, terima kasih kepada moderator serta penyanggah kedua, Saudari Della Cynthia. Di sini pertanyaannya, apa teknik komunikasi langsung yang Anda gunakan? Teknik komunikasi langsung pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7A SMP Negeri 4 Kabupaten Sintang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari penyanggah pertama dan kedua. Dengan ini berakhir juga seminar desain proposal yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan menggunakan metode berpidato di depan kelas pada siswa SMP Negeri 4 kelas 7A Kabupaten Sintang. Saya Maya Agusta selaku moderator mohon undur diri. Sekian presentasi kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih.